bersyukur, nikmati rahmat-Mu yang baru. Sebelum malamku tertidur lelap, tak lupa ku berdoa padamu. Ku bersyukur Bapakku yang sertai hidupku. Terima kasih Yesusku, ku ada karena serta-Mu. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah sekolah minggu online Jemaat GKI Petra Bucen 2 Entrop. Wah, senang sekali hari ini Kakak Waya bisa menyapa adik-adik semua dalam ibadah pada hari ini. Bagaimana kabarnya adik-adik hari ini? Kakak Waya harap semuanya dalam keadaan yang sehat. Baik adik-adik, sebelum kita mulai ibadah sekolah minggu kita, Kakak Waya harap perlengkapan untuk beribadah adik-adik sudah siap. Pastinya sudah harus siap Alkitab, siap buku catatan dan persembahan. Oke, kalau sudah siap kita akan mulai ibadah kita. Kakak Waya minta sekali lagi untuk adik-adik agar sudah duduk yang tenang. Tidak ada yang jalan-jalan lagi ya, terutama untuk adik-adik yang kelas kecil. Oke? Baik, kita mulai ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Kakak Waya minta semuanya bangkit berdiri, semuanya berdiri dan kita menyanyi pujian yang berkata, Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik semua. Sekarang sebelum mulai dengan ibadah, mari kita satu dalam doa. Sebelum kita berdoa, kami minta adik-adik semua duduk manis, lipat tangan, dan tutup mata. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, tak henti-hentinya kami memanjatkan puji dan syukur kepadamu atas kebaikan dan setiamu yang terjadi di atas kehidupan kami. Ya, pada hari ini Engkau masih mengizinkan kami untuk melakukan ibadah sekolah minggu.
kami akan mulai dengan ibadah ini. Namun sebelumnya kami meminta Engkau untuk dapat hadir di tengah-tengah ibadah ini, agar kiranya ibadah ini dapat berjalan dari awal pertengahan hingga akhirnya dengan seturut kehendak-Mu saja Tuhan. Doa dan permohonan kami, ampunkanlah segala dosa yang telah kami perbuat. Dalam nama-Mu saja kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Halo adik-adik yang manis, sekarang tiba saatnya untuk adik-adik memberikan persembahan. Untuk itu kakak meminta adik-adik agar dapat mempersiapkan uang persembahannya agar dapat diletakkan di kolekte atau wadah yang telah disiapkan di rumah adik-adik masing-masing. Kakak mau ingatkan lagi bahwa saat memberikan persembahan, kiranya adik-adik dapat memberikan dengan hati yang tulus dan hati yang ikhlas, agar kiranya apa yang diberikan dapat menjadi berkat bagi banyak orang, walaupun nilainya tidak sama seperti apa yang diberikan Tuhan kepada kita semua. Namun kiranya dengan ketulusan hati, apa yang adik-adik berikan dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Untuk mengiringi pemberian persembahan pada hari ini, kita akan iringi dengan lagu yang berkata, "Kami bawa pujian." Adik-adik semua pasti tahu kan? 1, 2, 3. Kami bawa pujian ke dalam rumah Tuhan. Kami bawa pujian ke dalam rumah Tuhan. Kami persembahkan korban pujian dan syukur. Kami persembahkan korban pujian dan syukur. Kami bawa pujian ke dalam rumah Tuhan. Kami bawa pujian ke dalam rumah Tuhan. Kami persembahkan korban pujian dan syukur. Kami persembahkan korban pujian dan syukur. Oke adik-adik, sekarang kakak akan membacakan super kebenaran dan super ayat kepada adik-adik semua. Super kebenaran di sini tertulis, Tuhan sanggup membebaskanku dari kuasa dosa. Kakak ulangi lagi, Tuhan sanggup membebaskanku dari kuasa dosa. Kemudian super ayat terdapat dari Roma 10 ayatnya yang ke-13. Kakak akan baca buat adik-adik semua. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Kemudian mengingat lagi karena sekarang sudah memasuki minggu ketiga, untuk evaluasi kakak mengajak adik-adik semua untuk mendengar super kebenaran pada minggu pertama dan minggu kedua. Kakak akan membacanya dan adik-adik siap untuk mendengar. Super kebenaran pada minggu pertama, Tuhan memanggilku dan memakaiku dalam keterbatasanku. Itu super kebenaran pada minggu pertama. Kemudian super kebenaran pada minggu kedua, kakak baca ya, Tuhan memakai aku untuk menyatakan kuasanya. Kakak ulangi lagi, Tuhan memakai aku untuk menyatakan kuasanya. Demikian super kebenaran dan super ayat yang dapat didengar pada minggu ini. Shalom, selamat hari Minggu buat adik-adik sekalian. Tiba saatnya kita akan belajar sebagian daripada firman kebenaran Tuhan di saat ini. Sebelum kita mempelajarinya, mari kita berdoa, mohon tuntunan Tuhan sehingga kita boleh dimampukan dan kita boleh mengerti akan maksud firman di saat ini. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di sorga, kembali lagi di minggu yang indah ini Bapa. Kami anak-anak-Mu datang berdoa dan memohon kepadamu Bapa, seraya mengucap syukur karena kasih kebaikan-Mu yang terus nyata
yang terjadi dalam hidup kehidupan kami di saat ini Bapa. Terbukti nyata di saat ini Bapa, Engkau masih terus memberikan kami kesehatan, kekuatan, terlebih napas hidup hingga saat ini. Terima kasih ya Bapa. Bapa di sorga, di saat ini kami anak-anak-Mu akan belajar sedikit daripada firman kebenaran-Mu di saat ini Bapa. Untuk itu Bapa, kiranya Engkau ampunkan semua salah dosa kami Bapa, sehingga di hari ini kami boleh layak untuk dapat belajar firman-Mu di saat ini Bapa. Sehingga pula Bapa, kami boleh mengerti, memahami akan maksud-Mu di saat ini Bapa. Kami undang Roh Kudus-Mu Bapa dalam hidup kehidupan kami, agar memampukan kami, sehingga kami mampu untuk memahami akan firman-Mu di dalam hidup kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan permohonan kami yang kami naikkan tiada nama lain selain anak-Mu Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi. Di hari ini, di minggu terakhir di bulan Januari, materi pembelajaran atau perenungan kita di saat ini akan mengevaluasi pembacaan kita dari minggu pertama, kedua, dan ketiga tentang ke-10 firman yang pembacaannya terdapat di Keluaran 20 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-17, dan di minggu keempat di Roma 10 ayatnya yang keempat hingga ayatnya yang ke-15. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, di pembacaan kita di 2 dan 3 minggu yang lalu yang sudah disampaikan oleh Kakak Elvi, Kakak Ani, dan Kakak Cili di Keluaran 20 ayatnya yang ke-pertama hingga ayatnya yang ke-17 tentang ke-10 firman atau 10 perintah Tuhan. Saya yakin dan percaya adik-adik dapat mengerti dan sangat memahami apa yang disampaikan oleh kakak-kakak, karena kakak-kakak sudah sangat baik menyampaikan dengan memberi contoh dan dengan kehidupan kita atau kehidupan adik-adik sehari-hari, sehingga mudah untuk adik-adik memahaminya. Baik adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, di pagi ini kita akan belajar mengevaluasi pembacaan kita di minggu-minggu yang lalu di Keluaran 20 ayat pertama hingga yang 17 yang berbicara tentang ke-10 firman. Dan di hari Minggu kemarin, pembacaan di Roma 10 ayat yang keempat hingga ayat yang ke-15. Di awal-awal ayatnya ada sedikit berbicara tentang hukum Taurat. Nah, adik-adik sekalian yang Tuhan Yesus kasihi, di sini saya akan menjelaskan sedikit apa itu ke-10 firman Tuhan dan apa itu hukum Taurat. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, banyak orang tidak dapat membedakan 10 firman dan hukum Taurat. Ada yang menganggap 10 firman adalah hukum Taurat, dan ada pula yang mengatakan 10 firman adalah bagian dari hukum Taurat. Lalu, apa kata Alkitab sendiri tentang kedua hukum ini? Mari kita lihat sama-sama petunjuk awal tentang kedua hukum ini dapat kita peroleh dari peristiwa keluarnya bangsa Israel dari Mesir menuju tanah perjanjian di Kanaan di bawah pimpinan Musa. Ke-10 firman diberikan terlebih dahulu yang segera disusul oleh hukum Taurat. Bagi Tuhan, 10 firman, perjanjiannya, dan hukum Taurat itu dipisahkan menurut sifatnya. Hal ini dapat kita lihat dengan sangat jelas melalui proses penyampaian, penulisan, dan penyimpanan kedua hukum ini. Yang membedakan kedua hukum ini adalah yang pertama, 10 firman disampaikan secara langsung oleh Tuhan sendiri tanpa perantara, sedangkan hukum Taurat disampaikan melalui perantara. Yang kedua, penulisan 10 firman dilakukan oleh Tuhan sendiri pada 2 buah loh batu, sedangkan hukum Taurat dituliskan oleh Musa. Dan yang berikut, untuk menyimpan 10 firman, Tuhan secara khusus memerintahkan pembuatan tabut perjanjian, sedangkan hukum Taurat diletakkan di samping tabut perjanjian yang di dalamnya terdapat 10 firman. 10 firman adalah firman yang disampaikan langsung tanpa perantara,
dalam Keluaran pasal 20 ayat yang ke-22 berbicara bahwa seluruh bangsa itu menyaksikan langsung Tuhan berbicara kepada mereka. Dan untuk memastikan bahwa hanya ada 10 firman, Musa berkata, "Firman itulah yang diucapkan Tuhan kepada seluruh jemaatmu dengan suara nyaring di gunung dari tengah-tengah api, awan dan kegelapan, dan tidak ditambahkannya apa-apa lagi. Dituliskannya semuanya pada loh batu, lalu diberikannya kepadaku." Ulangan 5 ayatnya yang ke-22. Lalu, apakah hukum Taurat itu? Alkitab memberitahu kita bahwa hukum Taurat adalah hukum yang disampaikan melalui seorang pengantara, yaitu malaikat Tuhan, dan disampaikan kepada Musa. Kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat-malaikat, akan tetapi kamu tidak menurutinya. Kisah Para Rasul 7 ayatnya ke-53. Hukum Taurat adalah hukum yang mengandung aturan-aturan penyucian diri dan pembasuhan dosa. Itulah nubuatan yang digenapi melalui karya penyucian dan penebusan Kristus. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh oleh tiap-tiap orang percaya. Roma 10 ayatnya yang keempat. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan akan datang, dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu, dengan korban yang sama, yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang mengambil bagian di dalamnya. Ibrani 10 ayat yang pertama. Di dalam Kristus, tuntunan hukum Taurat menjadi sempurna di dalam kita. Di dalam Kristus, sekarang kita tidak perlu lagi melakukan pengorbanan binatang dan segala prosesi penyucian diri. Karena Kristus telah menjadi korban yang sempurna yang menghapus semua dosa-dosa kita, sehingga sekarang kita menjadi orang-orang yang kudus yang telah disucikan. Dan untuk membuat diri kita tetap kudus di hadapan Tuhan, setelah kita disucikan, kita perlu hidup sesuai dengan standar kebenaran Tuhan, yaitu 10 perjanjiannya. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, 10 firman adalah refleksi karakter ilahi yang tetap berlaku meski hukum Taurat tidak mengikat lagi karena telah digenapi di dalam Kristus. 10 firman tetap berlaku sebagai tanda perjanjian antara Tuhan dan semua manusia. Itulah alasan mengapa 10 firman ini disimpan di dalam tempat bernama Tabut Perjanjian. Baik adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, di akhir pembelajaran kita di pagi ini, saya akan mengingatkan atau lebih tepatnya menekankan bahwa melakukan 10 firman adalah bukti kasih kita kepada Tuhan. Artinya, mentaati tulisan tangan Tuhan sendiri adalah tanda bahwa kita memang anak-anaknya. Amin. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, tiba saatnya kita masuk dalam doa penutup atau doa syafaat. Untuk itu, mari kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami di sorga, Tuhan yang kami sapa Bapa dalam nama anakmu Yesus Kristus. Kembali lagi di saat ini Bapa, tak putus-putusnya dan tak bosan-bosannya kami menaikkan doa dan syukur kami Bapa, karena kasih anugerah-Mu yang terus nyata dalam kehidupan kami Bapa. Kau masih berikan kami kesehatan, kekuatan, terlebih nafas hidup hingga saat ini. Terima kasih Bapa. Di saat ini juga Bapa, kami anak-anak-Mu mengucap syukur dan berterima kasih Bapa, karena Engkau masih memberikan kami kesempatan Bapa, sehingga di saat ini kami boleh belajar sebagian kecil daripada firman kebenaran-Mu di saat ini Bapa. Kami sadar, kami tahu Bapa, kami sebagai manusia biasa penuh dengan keterbatasan, penuh dengan ketidakmampuan kami ya Bapa, untuk mengerti, memahami akan maksud firman-Mu di saat ini Bapa. Tapi kami percaya Bapa, Roh Kudus-Mu dapat memampukan kami, sehingga kami bukan saja mampu untuk memahami, mengerti akan maksud firman-Mu Bapa, tapi kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih ya Bapa.
Di saat ini Bapa, kami juga mau berdoa buat anak-anak persekutuan PAR ya Bapa, mulai dari yang terkecil hingga anak remaja. Kiranya Engkau selalu berikan mereka kesehatan, kekuatan, Engkau jaga, lindungi dimanapun mereka berada dengan segala aktivitas mereka di setiap hari Bapa. Kiranya juga Bapa, anak-anak ini Engkau berikan roh kepintaran, kecerdasan Bapa, sehingga mereka boleh meraih, menggapai cita-cita mereka yang sudah Engkau persiapkan ya Bapa. Terima kasih Bapa. Begitu juga anak-anak yang masih dalam pertumbuhan Bapa, Engkau berkati mereka di dalam masa pertumbuhan mereka. Bapa di sorga, di saat ini ya Bapa, kami juga mau berdoa buat badan pelayan PAR, mulai dari ketua hingga kakak-kakak pengasuh. Kiranya Engkau berkati mereka semua Bapa, Engkau berkati keluarga mereka, Engkau berkati pekerjaan mereka, Engkau berkati studi mereka ya Bapa, teristimewa Bapa. Engkau berkati mereka di dalam setiap pelayanan mereka Bapa, pelayanan yang sudah Engkau percayakan kepada mereka Bapa, sehingga mereka boleh melakukan tugas tanggung jawab pelayanan mereka dengan sukacita, bahkan dengan penuh rasa tanggung jawab dan takut akan Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa. Di saat ini juga ya Bapa, hamba mau berdoa buat semua umat-Mu teristimewa, jemaat kami, jemaat Petra ya Bapa. Dengan segala keadaan di saat ini Bapa, dengan pandemi atau COVID-19 ya Bapa, kiranya kami semua jemaat-Mu, bahkan umat-Mu Bapa, Engkau terus jaga, lindungi kami, jauhkan kami dari virus atau COVID-19 ya Bapa. Bahkan ya Bapa, Engkau selalu berikan kami kesabaran, kekuatan ya Bapa, untuk menghadapi masalah atau pandemi ini ya Bapa. Bapa di sorga, Engkau juga berkati semua kami dengan segala pekerjaan dan usaha kami di masa-masa pandemi ini Bapa. Kami anak-Mu ya Bapa, kami umat-Mu ya Bapa, kami hanya serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Bapa, sehingga kami percaya apapun itu Bapa, Engkau akan memberikan yang terbaik untuk kami semua ya Bapa. Teristimewa, Engkau akan selalu menguatkan kami, setiap kami ya Bapa. Terima kasih Bapa. Di saat ini juga ya Bapa, kami mau berdoa buat Ketua Majelis Jemaat, Bapak Pendeta Filipus Malalu, dan seluruh Majelis Jemaat Petra. Kiranya Bapa, Engkau juga selalu berikan kami semua sehat kuat Bapa. Engkau berkati kami di setiap hari kami, Engkau berkati pekerjaan kami Bapa. Teristimewa juga Bapa, Engkau berkati kami di setiap pelayanan kami Bapa. Terima kasih Bapa, Engkau juga berkati keluarga-keluarga kami Bapa, suami, istri kami, anak-anak kami. Terima kasih ya Bapa. Di saat ini juga ya Bapa, kami mau berdoa buat persembahan syukur yang sudah kami berikan. Kiranya Engkau berkati persembahan syukur ini ya Bapa, agar boleh dipakai hanya untuk pelabaran kerajaan firman-Mu ya Bapa. Teristimewa di jemaat kami, jemaat Petra. Begitu juga yang masih tersisa pada kami Bapa, Engkau berkati agar kami boleh pakai di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih ya Bapa. Saat ini Bapa, kami anak-anak-Mu akan menyempurnakan doa kami dengan doa yang sudah Engkau ajarkan kepada murid-murid-Mu. Kami akan berdoa doa Bapa kami. Mari kita doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Iya adik-adik, untuk mengakhiri ibadah sekolah minggu kita pada hari ini,
Kakak Waya minta kita menyanyi pujian dari Kidung Jemaat 342, Kidung Jemaat 342 ayat yang pertama dan yang kedua. Keluar dari kaum. Baik adik-adik, demikianlah ibadah sekolah minggu online kita pada hari ini. Terima kasih banyak untuk adik-adik semua yang sudah mengikuti ibadah dari awal sampai akhirnya. Terima kasih banyak untuk mama papa yang sudah mendampingi adik-adik. Dan Kakak Waya berpesan untuk adik-adik semua, jangan lupa untuk tetap menerapkan protokol kesehatan 3M saat adik-adik berada di luar rumah. Jangan lupa untuk memakai masker, mencuci tangan dengan air mengalir ataupun dengan hand sanitizer, dan selalu untuk menjaga jarak. Baik adik-adik, sampai berjumpa lagi di ibadah sekolah minggu online minggu depan. Shalom.